Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, coba angkat tangan siapa yang belum sarapan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak sarapan terlebih dahulu ya, agar saat melakukan pembelajaran, anak-anak lebih konsentrasi. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang anak-anak kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya dari teman-teman sekelasnya. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitarnya. Tahukah anak-anak bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Mari kita pelajari lebih jauh tentang keragaman itu. Di sini kita akan belajar mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, mari kita baca bacaan mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping itu dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa, talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah,
Keberagaman Indonesia dapat kita lihat di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dapat kita perhatikan ke layar. Yang pertama itu Nanggore Aceh Darussalam. Di situ ada pakaian adat, tarian, rumah adat, dan senjata tradisionalnya. Yang kedua ada Sumatera Utara. Yang ketiga ada Sumatera Barat, yang keempat ada Riau ataupun Pekanbaru, yang kelima Kepulauan Riau, yang keenam ada Jambi, yang ketujuh ada Sumatera Selatan, yang ke-8 ada Bangka Belitung, ke-9 ada Bengkulu, 10 ada Lampung, 11 ada DKI Jakarta, 12 ada Jawa Barat. Dan yang ke-13 adalah Banten, 14 Jawa Tengah, 15 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ke-16 Jawa Timur, yang ke-17 Bali, 18 Nusa Tenggara Barat, 19 Nusa Tenggara Timur, 20 Kalimantan Barat, 21 Kalimantan Tengah, 22 Kalimantan Selatan, 23 Kalimantan Timur, 24 Sulawesi Utara, 25 Sulawesi Barat, 26 Sulawesi Tengah, 27 Sulawesi Tenggara, 28 Sulawesi Selatan, 29 Gorontalo, 30 Maluku, 31 Maluku Utara, 32 Papua Barat, 33 Papua, dan 34 Kalimantan Utara. Nah, dari layar yang Ibu tampilkan, anak-anak dapat melihat perbedaan kebudayaan dari setiap daerah. Silahkan ditanya kepada teman-teman kalian asal daerah, lalu tanyakan juga ciri khas dari daerah teman-teman kalian. Setelah mendapatkan informasi dari teman-teman kalian asal daerahnya dan ciri khas dari daerah teman-teman kalian, jawablah pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Misalnya jawabannya ya, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bali, dan lain-lain. Nah, silahkan anak-anak jawab pertanyaan yang kedua dan ketiga, yaitu apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Nomor 3, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, sekarang anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam suku wadah NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan. Kita wajib mensyukurinya dengan cara saling menghargai antar suku, pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Sekarang anak-anak tuliskan pada kolom berikut ini apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Misalnya, yang pertama, bermain bersama dengan teman-teman yang berlainan agama. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek suku atau agama orang lain. Yang keempat, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Yang kelima, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Coba anak cari lagi sikap menghargai keberagaman yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Anak-anak juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang anak-anak ketahui. Misalnya, sikap tidak menghargai keberagaman, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Anak-anak tidak boleh melakukan hal seperti itu ya. Selanjutnya, mengejek agama dan suku orang lain, hanya berteman dengan teman yang sama agamanya, tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah, mengganggu teman yang sedang beribadah. Anak-anak tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu ya. Nah, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Misalnya, angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa yang berasal dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, sekarang anak-anak tuliskanlah nama alat musik tradisional yang anak-anak ketahui. Jelaskan asal alat musik tersebut, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah Indonesia
diri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dan terima kasih.